Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Terima kasih ya buat kalian yang selalu pantengin channel ini. I love you full pokoknya. Di video kali ini, Ratu akan membahas alur cerita film yang berjudul Murderer 2014. Murderer adalah sebuah film bergenre thriller yang berasal dari Korea Selatan. Film ini diperankan diantaranya oleh Ma Dong Seok, Ahn Do Kyu dan Kim Yoon So. Baiklah, yuk kita let's go. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jo Yup sedang memergoki istrinya sedang berhubungan dengan pria lain. Jo Yup yang sudah kesetanan, ia lalu masuk dan membunuh si pria tersebut. Tak hanya itu, ia pun juga membunuh istrinya sendiri. Selang 6 tahun berlalu, terlihat seorang anak yang sering dibully bernama Young Ho. Saat pulang sekolah, ia sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan untuk membersihkan tasnya di sungai. Tiba-tiba ia mendengar dering telepon. Young Ho menoleh dan melihat seorang gadis yang bersembunyi di bawah jembatan. Saat Young Ho ingin pergi, tiba-tiba ada mobil di atas jembatan yang menanyakan seorang gadis berpakaian kuning. Young Ho sejenak melihat gadis yang ada di hadapannya. Young Ho lalu mengatakan jika ia tidak melihat siapapun. Mobil pun pergi berlalu. Begitu juga dengan gadis itu. Setibanya di rumah, Jo Yup ayahnya terlihat sedang sibuk membersihkan kandang anjing ternak mereka. Jadi setelah istrinya meninggal, Jo Yup dan anaknya pindah ke pelosok desa. Young Ho banyak membantu pekerjaan rumah, mulai dari menjemur pakaian hingga memasak. Jo Yup ini sangat cuek kepada Young Ho, bahkan sepertinya tidak pernah bicara. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyayangi anaknya. Young Ho juga memiliki bakat melukis yang sangat bagus sejak ia masih kecil. Esoknya ketika di sekolah, gadis yang kemarin ditemui Young Ho ternyata menjadi murid baru di sekolahnya. Gadis itu bernama Jisoo. Sepulang sekolah, Young Ho kembali berada di bawah jembatan dan melihat kehadiran Jisoo. Menyadari Young Ho ada di sana, Jisoo mengira jika Young Ho disuruh anak nakal di kelasnya untuk menjahilinya. Young Ho kemudian meminta maaf dan pergi. Karena merasa bersalah telah menuduh Young Ho yang tidak-tidak, Jisoo lalu mengajak Young Ho untuk bermain layang-layang. Namun sayangnya Young Ho tidak handal bermain layang-layang. Esoknya sebelum berangkat sekolah, Young Ho membantu ayahnya di peternakan anjing. Young Ho meminta rantai yang tidak digunakan dan juga meminta uang tambahan dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Setelah itu Young Ho mandi dengan sangat bersih dan wangi. Young Ho mendatangi Jisoo dengan penampilan yang baru sambil membawa makanan dari uang pemberian ayahnya tadi. Ia lalu berniat mengajak Jisoo makan bersama, tapi Jisoo menolaknya dan membuang makanan itu. Aksi tersebut dilihat oleh preman kelas yang diketuai oleh Choi. Hal itu membuat Young Ho menjadi ketakutan. Saat Jisoo ingin pergi, ia ditahan oleh Choi. Tidak tega melihat Jisoo, Young Ho mencoba membantu tapi ia malah dihajar oleh mereka. Young Ho tidak berani melawan hingga wali kelas mereka memergoki hal tersebut. Sambil mengobati luka Young Ho, ibu guru mencoba menyemangatinya dan meminta Young Ho bersikap lebih percaya diri. Menurut ibu guru, Young Ho tidak boleh diremehkan oleh siapapun karena Young Ho adalah anak berbakat. Di sisi lain, Jisoo terlihat makan bersama dengan ayahnya yang selalu memaksa Jisoo untuk menjadi anak yang berprestasi. Di situ Jisoo teringat jika dulu ayahnya sedang menggandeng wanita lain. Jisoo sangat bersedih karena merasa orang tuanya telah menelantarkannya. Jisoo yang saat itu ingin menunjukkan hasil ujiannya, tiba-tiba bertemu seorang pria yang menyekapnya. Pulang sekolah, Jisoo berdebat dengan ibunya karena ibunya sering mabuk-mabukan. Jisoo seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri. Dan akhirnya Jisoo memutuskan untuk pergi ke jembatan. Di sana ia melihat Young Ho yang rupanya sedang mencoba menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian menghampirinya, tapi ia malah curhat tentang keluarganya yang kacau. Ia bingung mengapa ia harus lahir ke dunia bila orang tuanya sendiri bersikap seperti tidak saling mengenal satu sama lain.
Cerita dari Jisoo ini membuat Youngho jadi ikut sedih. Angin deras menerjang dan layang-layang pun ikut terbang. Ini pertama kalinya Jisoo dan Youngho bermain bersama. Mereka bergembira dan menerbangkan layang-layang di tengah gelapnya malam. Dari kejauhan, Jo-hyuk melihat kegembiraan anaknya dan sangat senang melihat senyum di wajah Youngho. Setelah bermain, Youngho juga bercerita tentang kehidupannya. Youngho bercerita kalau ia pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu tidak ada yang mengajak Youngho berbicara. Youngho hanya tahu bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan. Youngho lalu meminta Jisoo agar mau menjadi temannya, agar mereka bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Hari berikutnya, mereka menjadi semakin dekat dan sering menghabiskan waktu di bawah jembatan. Youngho kemudian memberikan Jisoo sebuah hadiah, yaitu lukisan wajah Jisoo. Jisoo pun sangat senang dan menyukai lukisan itu. Malam pun tiba. Jisoo yang sendirian di rumah tiba-tiba mendapatkan telepon dari sopir taksi yang meminta alamat. Ternyata ibu Jisoo sedang mabuk dan si sopir kebingungan dengan alamat rumah mereka. Karena Jisoo juga tidak tahu alamat rumahnya saat ini, ia lalu meminta lokasi keberadaan ibunya. Jisoo pun segera pergi untuk menjemput ibunya. Dan tak lama kemudian, Jo-hyuk tak sengaja lewat melihat Jisoo dan ibunya yang mabuk. Jo-hyuk tahu jika Jisoo dan ibunya adalah orang baru di desa itu. Ia lalu menawarkan tumpangan untuk Jisoo dan ibunya. Awalnya Jisoo menolak, tapi Jo-hyuk mengatakan jika ia adalah ayah dari Youngho. Mengetahui hal itu, Jisoo pun menerima tawarannya. Suasana sangat gelap dan cukup hening. Jo-hyuk bercerita tentang lukisan Youngho yang terpasang di dashboard mobil. Tak disangka, lukisan itu mengingatkan Jisoo pada suatu hal buruk yang terjadi padanya. Ia lalu menatap Jo-hyuk untuk memastikannya lagi. Jisoo teringat kembali ketika dirinya masih kecil, di mana seseorang dibunuh di hadapannya. Ia berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya sedang berjalan bersama wanita lain. Jisoo menangis ketakutan. Dan saat itulah si pembunuh menangkapnya. Jisoo mulai menyadari jika ayah Youngho adalah seorang pembunuh. Esoknya, Jisoo menjelaskan kepada Youngho jika semalam ayahnya telah mengantarnya pulang. Jisoo juga mempertanyakan mobil milik ayahnya yang ternyata selalu memajang lukisan karya Youngho. Youngho lalu menunjukkan semua lukisannya kepada Jisoo. Jisoo lalu meminta izin untuk membawa pulang lukisan-lukisan tersebut. Saat Jisoo melihat lukisan-lukisan itu, ia kembali teringat di mana ia disekap di dalam mobil oleh seorang pembunuh. Jisoo jadi semakin yakin bahwa Jo-hyuk adalah pembunuh yang dijumpainya waktu itu dan juga hampir membunuhnya. Untung saja seseorang datang dan berhasil menyelamatkannya. Jisoo benar-benar trauma. Ingatan kelamnya muncul sangat jelas di kepalanya. Malam harinya, Youngho mengirim sebuah pesan ke Jisoo dan Jisoo segera menemuinya di bawah jembatan. Rupanya saat itu Youngho sedang dibully oleh Choi dan kawan-kawannya. Mereka lalu menyuruh Youngho dan Jisoo untuk berciuman. Karena diam saja, Youngho ditendang, bahkan diancam menggunakan pisau. Jisoo lalu mengatakan jika Choi adalah pecundang. Ia pun menantang Choi untuk menikamnya dengan pisau. Namun Choi malah menghajar Jisoo dengan tangannya. Hal itu membuat Youngho menjadi kesal dan mengambil pisau Choi yang terlepas. Tiba-tiba ia menyayat muka Choi dengan pisau itu. Choi menangis ketakutan dan teman-temannya menjadi panik. Mereka pun kabur dan Youngho menjatuhkan pisaunya dengan gugup. Ia lalu mencoba menenangkan Jisoo yang terdiam saat melihat aksinya, tapi Jisoo malah menjauh dan memilih pergi. Jisoo melihat ada sifat Jo-hyuk di tubuh Youngho. Sedangkan Youngho tidak mengetahui mengapa Jisoo menjauhinya. Esoknya, ayah Choi dan wali kelas mendatangi rumah Jo-hyuk. Ia mengadu jika Youngho telah melukai anaknya. Ayah Choi sangat marah, karena menurutnya anaknya yang baik telah dihajar oleh Youngho. Ibu guru juga memberikan bukti pisau yang digunakan oleh Youngho. Namun Jo-hyuk hanya diam saja, yang membuat ayah Choi menjadi emosi. Keberadaan pisau itu membuat Jo-hyuk ingat siapa dirinya sebenarnya, tapi ia mencoba meredamnya dan membuat orang tua Choi jadi ikut terdiam. Jo-hyuk pun lalu meminta maaf.
Saat Yonghoo pulang, Jo Yup langsung mengomel kepada anaknya itu. Yonghoo menjelaskan jika Choi dan gengnya yang mengganggunya lebih dulu. Tapi Jo Yup menduga jika penyebab dari masalah itu adalah kehadiran Jisoo. Ia menyuruh Yonghoo untuk tetap diam apapun yang terjadi dan melarangnya untuk menemui Jisoo. Setelah itu Jo Yup mengambil rantai di bawah jembatan yang sebelumnya digunakan Yonghoo untuk membantu Jisoo menuruni jembatan. Kemudian ia mendatangi rumah Jisoo. Jo Yup ingin bertemu dengan orang tua Jisoo dan menjelaskan insiden yang terjadi pada anak-anak mereka. Namun saat itu Jisoo sendirian dan orang tuanya tidak ada di rumah. Jo Yup yang datang membuat Jisoo menjadi ketakutan. Dengan membawa pisau, Jisoo mencoba mendekat dan Jo Yup hanya bisa mengintip dari celah pintu. Mengetahui jika orang tua Jisoo tidak ada di rumah, Jo Yup kemudian memutuskan untuk pergi. Jisoo semakin mendekat dan mengintip untuk memastikan jika Jo Yup sudah benar-benar pergi. Namun rupanya Jo Yup belum pergi dan mengagetkan Jisoo hingga membuat pisaunya terjatuh. Jo Yup mulai menyadari jika Jisoo adalah anak yang ingin dibunuhnya dulu. Jisoo yang ketakutan mencoba menelepon orang tuanya, namun tak ada jawaban. Telepon kembali masuk dan rupanya itu adalah Yonghoo. Yonghoo lalu mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Yonghoo mengira karena dirinya lemah dan bau anjing karena peternakan ayahnya. Ia ingin berubah menjadi lebih baik dan meminta agar Jisoo berbicara. Namun Jisoo mengatakan jika alasannya menjauhi Yonghoo adalah karena ayah Yonghoo sendiri. Perkataan Jisoo membuat Yonghoo menjadi kebingungan. Telepon dimatikan dan Jo Yup masuk ke dalam kamar Yonghoo. Ia melihat lukisan-lukisan Yonghoo di meja belajar dan setelah itu ia pun pergi. Jo Yup jadi teringat tentang perbuatannya dulu. Identitasnya sebagai pembunuh yang coba ia sembunyikan selama ini, sekarang diketahui oleh anak yang berhasil lolos darinya. Jo Yup kemudian pergi entah kemana. Sementara itu Yonghoo melihat anjing putih di kandang yang kini sudah tidak bernyawa. Yonghoo lalu mencari tahu tentang sosok ayahnya yang selama ini jarang berbicara kepadanya. Ia melihat foto ibunya dan menyadari jika ada pisau yang digunakannya dulu juga ada di laci ayahnya. Setelah itu Jo Yup kembali pulang. Yonghoo yang masih terjaga diam-diam melihat ayahnya sedang mencuci pisau yang berlumuran darah. Merasa diintai, Jo Yup pun menutup pintu. Dari sana, Yonghoo merasa ayahnya telah menyembunyikan sesuatu. Hari yang baru kini menjelang. Setelah tidak melihat keberadaan Yonghoo di rumah, Jo Yup lalu pergi dengan mobilnya. Pada malam harinya, ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkan, ia membunuh 2 orang yang berada di pantai. Yonghoo ternyata berada di dalam mobil untuk mengikuti ayahnya, dan ia tak sengaja melihat aksi ayahnya. Yonghoo sangat shock. Ia baru menyadari jika ayahnya adalah seorang pembunuh. Setelah korban si ayah meninggal, Yonghoo kemudian berlari pergi. Jejak kakinya terdengar oleh Jo Yup. Dalam pelarian itu, Yonghoo menghubungi Jisoo. Ia mempertanyakan apakah ayahnya selama ini mencoba membunuh Jisoo. Yonghoo tidak tahu apakah ia harus membenci ayahnya atau bagaimana, karena ayahnya adalah orang yang selama ini baik kepadanya. Di sisi lain, Jo Yup terlihat berbicara sendiri di dalam mobil, seperti orang kesetanan. Sementara itu Yonghoo terus menangis, karena satu-satunya orang yang dimilikinya adalah seorang pembunuh. Setelah kejadian itu, Yonghoo ternyata tidak pulang ke rumah. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo sambil terus berusaha meminta maaf. Esoknya, Yonghoo terlihat tidak masuk ke sekolah. Tapi di luar jam kelas, ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Ibu guru menanyakan alasan Yonghoo tidak masuk sekolah, tapi tak mendapat tanggapan. Yonghoo kemudian bertanya, apakah seseorang bisa berubah menjadi lebih baik? Yang tentu saja dijawab bisa oleh si guru. Ibu guru lalu menjelaskan jika sikap anak biasanya akan serupa dengan orang tuanya. Seperti kata pepatah, darah akan mengalir dari keluarga. Mendengar penjelasan itu membuat Yonghoo jadi semakin menangis. Si guru pun menjadi bingung dan Yonghoo kemudian pergi. Malam pun tiba. Saat sedang makan bersama ayahnya, Yonghoo mempertanyakan anjing putih yang tidak bernyawa di kandang. Setelah itu ia juga bertanya bagaimana ibunya bisa meninggal. Jo Yup hanya diam dan tidak bisa menjawab. Karena pertanyaannya tidak ditanggapi, Yonghoo kemudian pergi.
Jadi selama ini ayahnya mengatakan jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan. Tapi sekarang Yong-ho jadi tahu jika ayahnya telah berbohong. Yong-ho lalu menggores kulitnya hingga berdarah. Ia benci karena memiliki darah keturunan pembunuh. Esoknya di dalam kelas, anak buah Choi memfoto area tubuh Jisoo saat sedang tidur. Tak lama kemudian Yong-ho datang dan langsung menghajarnya. Choi yang juga ada di sana meminta Yong-ho untuk berhenti, tapi Yong-ho tidak takut dan ia mendekati Choi. Perkelahian pun akhirnya terjadi. Choi menghajar Yong-ho habis-habisan, tapi Yong-ho berhasil membalikkan keadaan lalu menghajarnya. Pertikaian itu diketahui oleh wali kelas dan membuat Yong-ho berlari pergi. Pulang sekolah, Jisoo melihat sobekan lukisan Yong-ho di bawah jembatan. Ia mencoba menghubungi Yong-ho dengan sangat khawatir, tapi nomor telepon Yong-ho sudah tidak aktif lagi. Dengan menangis, Jisoo pun berlalu pergi. Tapi rupanya Jo-hyuk sudah mengintainya. Saat ingin mengikuti Jisoo, Yong-ho tiba-tiba datang dan menahan mobil ayahnya. Ia lalu mengambil lukisan di dashboard mobil dan menghancurkannya. Hal itu membuat Jo-hyuk bersedih karena sekarang anaknya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Anak yang sangat disayanginya sekarang telah membencinya. Malam harinya, Yong-ho mengambil pisau di laci ayahnya dan berencana untuk membunuh ayahnya sendiri, di mana sang ayah juga rupanya mengetahui hal itu. Tapi Yong-ho tiba-tiba mengurungkan niatnya. Jo-hyuk tidak bisa menahan matanya yang mulai berkaca-kaca. Yong-ho terlihat kembali melukai dirinya. Ia masih teringat perkataan gurunya tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Yong-ho tidak ingin darah penjahat ayahnya ada di sana, sehingga sekarang ia berusaha mengeluarkannya. Ia takut membayangkan jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya. Di waktu yang sama, Jo-hyuk menjadi semakin tak tenang. Kepalanya terdengar bisikan yang selalu mengganggunya. Ia berbicara sendiri dan membayangkan seseorang ada di ruangan itu, dan bayangan itu tak lain adalah istrinya sendiri. Jo-hyuk selalu teringat masa itu, di mana saat ia akan melakukan perjalanan bisnis, ia tak sengaja memergoki istrinya yang sedang berselingkuh. Karena kesal, Jo-hyuk pun membunuhnya. Sampai sekarang, Jo-hyuk berhalusinasi, berasa istrinya masih hidup di dalam kepalanya. Jo-hyuk lalu melukai gendang telinganya agar ia tak bisa mendengarkan bisikan lagi dari istrinya. Esok harinya, ibu guru ditemani Jisoo mendatangi rumah Yong-ho untuk bertemu dengan Jo-hyuk. Si guru ingin menanyakan kabar Yong-ho yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Tapi Jo-hyuk segera mengusir si guru dengan sangat tidak sopan. Tidak putus asa, ibu guru dan Jisoo lalu pergi mencari keberadaan Yong-ho. Ternyata Yong-ho bersembunyi di dalam rumah dan tidak mau keluar sama sekali. Mereka berpikir jika Yong-ho tidak di rumah dan akhirnya memutuskan pulang. Ibu guru dan Jisoo kemudian berpisah, namun setelah beberapa langkah, Jisoo melihat Yong-ho yang sedang berlari. Ia pun segera mengikutinya. Rupanya Yong-ho mengejar dan menemui ibu gurunya. Saat berhadapan, Yong-ho hanya diam ketika ditanya oleh gurunya. Yong-ho mengambil pisau dari balik sakunya, lalu gerakan tangannya membuat si guru terluka dan tak sadarkan diri. Ia menyeret tubuh gurunya yang masih setengah sadar. Yong-ho mengatakan jika gurunya ini adalah orang yang baik dan Yong-ho ingin menjadi orang baik juga. Ia ingin meminum darah guru tersebut agar menjadi orang baik. Beruntung Jisoo segera datang dan mencoba menghentikan Yong-ho. Jisoo bertanya mengapa Yong-ho melakukan semua ini. Tak lama kemudian Jo-hyuk datang dan melihat keramaian terjadi. Para warga membopong tubuh ibu guru yang tak sadarkan diri. Jo-hyuk mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu Yong-ho dan Jisoo berhasil kabur dan berlari bersama. Yong-ho berniat meninggalkan desa itu dan Jisoo juga ingin pergi bersamanya. Jo-hyuk pun mencari keberadaan anaknya. Tak lama setelah itu Jo-hyuk berhasil melihat mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka masuk ke dalam hutan. Kelelahan pun coba mereka lawan. Tapi Jo-hyuk tak berhenti hingga akhirnya mereka tertangkap. Dengan kesal, Jo-hyuk lalu menghajar anaknya sendiri. Karena sebelumnya ia pernah mengatakan jika Yong-ho harus terus diam dan tak perlu melakukan apa-apa. Jo-hyuk lalu memutuskan untuk membunuh Jisoo. Karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Jo-hyuk menyalahkan Jisoo yang datang di kehidupan mereka dan mengacaukan semuanya. Tapi Yong-ho berhasil bangkit.
Dari pisau yang terjatuh, Yonghoo langsung menikam ayahnya sendiri. Yonghoo kemudian bertanya, apakah Joyup yang membunuh ibunya? Joyup hanya bisa menganggukkan kepala mendengar pertanyaan itu. Dengan menangis dan rasa sakit yang coba ia tahan, ia menyuruh Yonghoo untuk menusukkan pisaunya lebih dalam lagi, hingga Joyup sekarang benar-benar mokat. Yonghoo pun hanya bisa menangis. Kini ayahnya telah tiada, dan tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya sekarang. Film berakhir dengan memperlihatkan Yonghoo dan Jisoo sedang berjalan di tengah hujan salju yang turun. Tamat. Ratu Nobar pamit undur diri ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.